Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lita Nuralbaina di SPI Channel TV. Kali ini jurnalis kami akan meliput mengenai Karinding dan Celempung. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita simak berita utama kali ini. Awalnya, karinding adalah alat yang digunakan oleh para karuhun untuk mengusir hama di sawah. Bunyinya yang low decibel sangat merusak konsentrasi hama. Bukan hanya digunakan untuk kepentingan bersawah, para karuhun memainkan karinding ini dalam ritual atau upacara adat. Maka, tak heran jika sekarang pun karinding masih digunakan sebagai pengiring pembacaan raja. Karinding umumnya berukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm. Namun, ukuran ini tak berlaku mutlak tergantung selera dari pengguna dan pembuatannya. Karena, ukuran ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bunyi yang diproduksi. Karinding terbagi menjadi 3 ruas. Ruas pertama menjadi tempat mengetuk karinding dan menimbulkan getaran di ruas tengah. Di ruas tengah, ada bagian bambu yang dipotong hingga bergetar saat karinding diketuk dengan jari. Dan ruas ketiga paling kiri berfungsi sebagai pegangan. Cara memainkan karinding cukup sederhana, yaitu dengan menempelkan ruas tengah karinding di depan mulut yang agak terbuka, lalu memukul atau menyentir ujung ruas paling kanan karinding dengan satu jari, hingga jarum karinding pun bergetar secara intens. Dari getaran atau vibra jarum itulah dihasilkan suara yang nanti diresonansi oleh mulut. Suara yang dikeluarkan akan tergantung dari rongga mulut, napas, dan lidah. Ya, awal-awal karinding di Sumedang di selama jadi turun-temurun ya, dipakai ibu itu ke paman saudara gitu, turun-temurun dari Sumedang nyari di paman, iya di paman dia di mamang dia nyari Sumedang aja ayah, jadi itu sebatas di Sumedang baik tiap-tiap daerah Garut, Tasik, Obatan gitu kan tetap karinding tetap nama ayah gitu. Nah, cara misalkan pengenalan anak ke orang-orang atau generasi penerus, nah kita punya dikenalkan. Kalau kita punya tidak dikenalkan kan, tidak mungkin dia tahu kan. Nah, akhirnya dikenalkan, jadi tahu. Ya sampai sekarang, ya berjalan terus. Ada peningkatan tahu dari kalangan sekolahan, kuliahan, sampai ke nasional atau mancanegara juga hari ini mengajak. Adapun alat musik lainnya seperti celempung. Celempung merupakan alat musik khas dari Sunda yang terbuat dari hinis bambu yang memanfaatkan gelombang resonansi yang ada dalam ruas bambu. Cara memainkan alat musik ini ada 2 cara. Pertama, cara memukul. Kedua alur sembilu dipukul secara bergantian tergantung kepada ritme-ritme serta suara yang diinginkan pemain musik. Kedua, pengolahan suara. Pengolahan suara yaitu tangan kiri dijadikan untuk mengolah suara untuk mengatur besar kecilnya udara yang keluar dari bumbung celempung. Sebutnya kelupung kengkeng ini. Ada barang-barangannya apa samanya ini. Nah ini penerus arah kelong. Ini pada denda
mana ndak. Untuk nadanya Nah, satu, gong, dua, nah ini barang ini. kalau untuk yang tangan kirinya mang itu gimana? Ini lagi kalau ini kan ada lubang. Lubang kalau ini lubangnya tutup, suaranya kalau dibuka. Kalau kita mainkan ini, ya tergantung ini memainkan kreatifnya orang masing-masing. Nah, ini ya, Bek. Nah. Ini gimana kalau tutup gitu, kadang-kadang ada suara kenal. Kalau ini nggak terlalu lama, paling dari penebangan sampai proses pengeringan itu 5 bulan. 5 bulan. Kalau kayak kali ini minimal kalau 1 tahun pengeringan. Tergantung jaraknya gitu. Kita kemudian sini jaraknya di mana daerahnya mana, jauh dekatnya gitu. Kita kesana kan pakai mobil. Nah durasinya misalkan berapa menit, nah itu seperti biasa di kanan. Yuk secara umumnya seperti musik yang lain, secara umumnya gitu berapa kasarnya gitu. Sekian liputan dari kami, mohon undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.